Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Di kesempatan yang seri ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi masih banyak yang belum benar-benar kita pahami, yaitu keuangan dan perbankan syariah. Mungkin sebagian dari kalian pernah mikir, apa sih bedanya bank syariah sama bank biasa? Atau kok banyak yang istilah-istilah kayak akad, mudharabah, atau segalanya? Pada kesempatan kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya dengan bahasa yang ringan, santai, dan gampang untuk teman-teman pahami. Kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia itu penuh dengan tantangan, tetapi juga punya peluang besar yang bisa jadi motor pertumbuhan ekonomi di masa depan. Apalagi di zaman serba digital seperti sekarang, layanan keuangan makin canggih dan makin gampang untuk diakses. Jadi teman-teman, mari yuk kita sama-sama memahami dasar-dasar keuangan syariah, cara kerjanya, sampai ke peran pemerintah dan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan semuanya. Kita akan bahas lengkap satu persatu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktiknya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengaturan keuangan syariah. Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau fiqh muamalah. Tujuannya bukan hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga menjaga nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sosial. Ada dua fondasi utama. Yang pertama yaitu larangan riba, gharar, ketidakjelasan, dan masyir, spekulasi atau perjudian. Yang kedua ada keterkaitan aktivitas keuangan dengan sektor real sehingga uang tidak diperdagangkan untuk kepentingan konsumtif semata, melainkan membiayai kegiatan ekonomi yang produktif. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah prinsip utama keuangan syariah. Yang kita bahas pertama yaitu larangan riba. Riba adalah tambahan atau bunga yang dikenakan atas transaksi pinjam-meminjam. Disebut zolim karena menambah beban tanpa kontribusi produktif. Dalam praktiknya, bank syariah menggantikan riba dengan akad jual beli, bagi hasil, atau sewa. Nah, selanjutnya ada larangan gharar. Melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek, harga, waktu serah, atau status kepemilikan. Contohnya yaitu transaksi yang dilarang, seperti menjual barang yang belum dimiliki, jual beli dengan objek yang tidak jelas. Yang selanjutnya ada larangan masyir. Melarang aktivitas yang berbasis spekulasi tinggi, seperti perjudian atau transaksi derivatif spekulatif. Sistem syariah harus berbasis informasi yang jelas dan risiko yang terukur. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Semua pihak dalam transaksi harus memperoleh hak yang seimbang. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang tidak seimbang. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu prinsip kebersamaan.
Sistem syariah mendorong kerjasama dalam pengembangan usaha, bukan sekedar hubungan kredit debitur. Yang selanjutnya yang akan kita bahas ada prinsip transaksi. Dari seluruh akad harus jelas objek, harga, skema pembayaran, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Akad-akad dalam keuangan dan perbankan syariah yang akan kita bahas dari itu ada akad bagi hasil. Yang pertama yaitu mudharabah, kerjasama antara pemilik modal atau syabibul mal dan pengelolaan atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola. Kedua ada musyarakah, kerjasama di mana masing-masing pihak memberikan modal. Nah, keuntungannya itu dibagi berdasarkan kesepakatan kerugian sesuai porsi modal. Selanjutnya ada akad jual beli atau mudharabah. Bank membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Kedua ada salam. Pembayaran dilakukan di muka, barang diserahkan di kemudian hari. Umum untuk sektor pertanian. Yang selanjutnya ada istihna. Pemesanan barang, manufaktur, atau proyek konstruksi dengan pembayaran bertahap. Selanjutnya ada akad sewa atau ijarah. Bank menyewakan aset kepada nasabah dengan biaya sewa tertentu. Pada ijarah, muntahiyah, bid malik, aset dapat berpindah menjadi milik nasabah di akhir periode. Selanjutnya ada akad jasa, termaksud wakalah, perwakilan, kafalah atau penjaminan, hawalah atau ahli utang, dan rah atau gadai syariah. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi perbankan syariah. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, menyediakan layanan keuangan yang sesuai syariah. Kedua, mendorong keadilan distributif dalam ekonomi. Yang ketiga, mengurangi praktik eksploitatif seperti riba. Yang keempat, menghubungkan sektor keuangan dengan aktivitas real. Fungsi perbankan syariah yaitu kita lihat dari intermediasi dengan menghubungkan pihak surplus dana dan defisit dana. Dari investasi menyalurkan dana ke sektor produktif. Dari pembiayaan sosial, zakat, infak, wakaf, garhu hasan. Stabilisasi ekonomi melalui transaksi yang bebas spekulasi. Selanjutnya ada praktik perbankan syariah dalam operasional. Yang pertama, produk penghimpunan dana. Tabungan wadiah, titipan yang bisa diambil kapan saja. Yang kedua yaitu tabungan atau mudharabah, nasabah sebagai pemilik dana, bank sebagai pengelola. Yang ketiga ada deposito syariah, investasi bagi hasil berdasarkan nisbah. Selanjutnya ada produk pembiayaan. Yang akan kita bahas pertama adalah konsumtif mudharabah ijarah. Yang kedua, pembiayaan produktif, musyarakah mudharabah
salam, dan istighna. Yang ketiga ada kredit modal kerja syariah, berbasis bagi hasil atau mudharabah. Selanjutnya ada produk layanan jasa, layanan transfer clearing, LC syariah, penjaminan serta pengelolaan payung berbasis akad wakalah, manajemen risiko di bank syariah. Risikonya yaitu risiko pembiayaan atau kemacetan, risiko operasional dan kepatuhan syariah, serta risiko pasar, pergerakan harga aset mudharabah atau nilai investasi mudharabah. Bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan semua kegiatan sesuai prinsip Islam. Yang selanjutnya ada teori keuangan syariah yang mendasari praktik bank syariah. Yang pertama, teori dalam Islam. Uang adalah alat tukar, bukan komoditas. Tidak boleh menghasilkan utang hanya karena disimpan. Uang harus digunakan untuk aktivitas produktif dalam sektor real. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu konsep time value of money. Dalam Islam, tidak diperbolehkan dalam konteks utang berbunga. Namun, time value of asset diperbolehkan. Contohnya, margin mudharabah, ujarah, ijarah. Teori resiko dan bagi hasil. Keuangan syariah menekankan risk sharing, bukan risk transfer. Pihak yang menanggung resiko adalah mereka yang memiliki porsi modal dalam proyek. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teori kepemilikan aset. Keuntungan hanya halal bila ada kontribusi nyata, resiko nyata, atau kepemilikan yang nyata. Tantangan dalam implementasi teori ke dalam praktik. Yang pertama yaitu pemahaman. Pemahaman masyarakat masih sangat rendah tentang akad syariah. Struktur biaya bank syariah kadang lebih tinggi. Persaingan ketat dengan bank konvensional. Keterbatasan sumber daya syariah yang benar-benar ahli. Belum optimalnya digitalisasi pada beberapa institusi. Peluangnya yaitu pengembangan perbankan syariah. Yang pertama ada jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pasarnya sangat besar. Dan dukungan regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, perkembangan fintech syariah yang memperluas akses layanan, potensi sektor UMKM sebagai target pembiayaan berbasis bagi hasil, serta integrasi dan ekonomi halal, food fashion, wisata, dan wakaf produktif. Oke teman-teman, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Yang pertama yaitu gambaran umum perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah, yaitu berdasarkan fikih muamalah dan menjauhi unsur riba, gharar, dan maisir. Sejak kehadiran Bank Muamalat pada tahun 1992 sebagai pionir, industri ini mengalami pertumbuhan pesat baik dari sisi aset, jaringan kantor, produk, dan jumlah nasabah.
Sistem perbankan syariah di Indonesia kini telah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu Bank Umum Syariah, yang kedua Unit Usaha Syariah, dan yang ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Regulasi yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum yang kuat, termaksud kehadiran DPS atau Dewan Pengawas Syariah di setiap institusi. Yang kedua, prinsip-prinsip operasional perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah menerapkan berbagai prinsip. Yang pertama, larangan riba, diganti skema jual beli bagi hasil dan sewa. Risk sharing, beban risiko melibatkan kedua belah pihak. Keterkaitan sektor real, pembiayaan diarahkan untuk usaha produktif. Kepatuhan riba, setiap aktivitas diawasi DPS dan fatwa DSN MUI. Produk yang berjalan dalam praktik meliputi pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istighna, hingga gadai syariah, dan layanan jasa, serta kafalah, hawalah. Selanjutnya, praktik penghimpunan dana. Bank syariah menarik dana masyarakat melalui beberapa cara. Yang pertama, tabungan wadiyah. Nasabah menitipkan dana, bank melalui memberikan dana bonus sukarela. Tabungan dan deposito mudharabah. Nasabah sebagai pemilik dana berhak atas pembagian hasil sesuai nisbah. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu giro nasabah. Berbasis akad wadiyah atau mudharabah digunakan untuk transaksi bisnis. Praktik ini menghasilkan ekosistem finansial yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan memberi alternatif bagi masyarakat Muslim. Selanjutnya ada praktik penyaluran dana atau pembiayaan. Skema jual beli atau mudharabah. Bank membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin. Ini adalah produk paling dominan di Indonesia karena mudah diterapkan dan risikonya relatif rendah. Selanjutnya, skema bagi hasil atau musyarakah dan mudharabah. Bank dan nasabah bekerjasama membiayai usaha produktif. Selanjutnya, skema ijarah atau sewa. Bank menyewakan aset kepada nasabah seperti kendaraan atau alat produksi. Selanjutnya, ada skema pembiayaan UMKM. Bank syariah berperan besar dalam mendukung UMKM melalui pembiayaan modal kerja syariah yang lebih adil dan terjangkau. Dan selanjutnya ada perkembangan dan transformasi perbankan syariah Indonesia. Perbankan syariah terus melakukan modernisasi melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu digital banking syariah, mobile banking, kris syariah, dan pembiayaan online. Integrasi ekosistem halal, wisata halal, industri, makanan halal, dan fashion. Penggabungan Bank Syariah BUMN menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 memberikan skala usaha yang lebih besar dan daya saing yang lebih kuat. Kehadiran BSI membuka era baru industri keuangan syariah di Indonesia menuju level global. Selanjutnya yaitu tantangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun berkembang pesat, masih terdapat beberapa kendala penting. Yang pertama, tingkat literasi keuangan syariah masih rendah.
Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Hal ini berdampak pada rendahnya penggunaan produk syariah. Struktur biaya operasional relatif tinggi. Sebagian bank syariah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memastikan kepatuhan syariah, termasuk audit syariah dan pengawasan DPS. Selanjutnya ada dominasi pembiayaan mudharabah. Porsi pembiayaan berbasis bagi hasil masih kecil karena memiliki resiko lebih tinggi dan membutuhkan monitoring yang kompleks. Tantangan SDM profesional syariah. Ketersediaan sumber daya yang menguasai fikih muamalah sekaligus manajemen modern masih terbatas. Selanjutnya yaitu persaingan ketat dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki jaringan besar, teknologi canggih, dan biaya operasional yang lebih efisien. Digitalisasi belum seragam. Ini tidak berdampak untuk semua bank syariah. Tidak semua bank syariah mampu beradaptasi dengan teknologi baru secara cepat, sehingga gap inovasi masih terlihat. Kurangnya integrasi dan ekosistem halal nasional. Kolaborasi antara bank syariah, industri halal, dan UMKM belum optimal. Selanjutnya yaitu peluang besar pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Di tengah tantangan, ada peluang besar yang dapat mendorong pertumbuhan lebih cepat. Yang pertama, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Potensi pasar sangat luas, dengan lebih dari 230 juta penduduk Muslim yang membutuhkan layanan keuangan sesuai syariah. Yang kedua, dukungan pemerintah dan regulasi. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, Komite Nasional Ekonomi Syariah, dan penguatan OJK Syariah. Yang selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi halal global. Sektor makanan halal, pariwisata halal, kosmetik halal, hingga obat-obatan halal membutuhkan pembiayaan syariah. Yang selanjutnya ada perkembangan vintage syariah. Platform digital seperti P2P syariah hingga dompet digital syariah mempercepat akses dan inklusi keuangan. Selanjutnya ada integrasi wakaf produktif. Wakaf produktif membuka peluang pembiayaan sosial berkelanjutan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada optimisme pasca merger BSI. BSI menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset ratusan triliun, membuka peluang global dan meningkatkan daya tawar industri. Selanjutnya ada UMKM sebagai target utama. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, dan model bagi hasil sangat cocok untuk mendamping usaha kecil. Selanjutnya ada strategi penguatan perbankan syariah di masa depan. Untuk memaksimalkan potensi, strategi berikut perlu dilakukan, yaitu yang pertama, peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah di masyarakat. Yang kedua, pengembangan produk bagi hasil yang lebih kompetitif dan transparan. Yang ketiga, penguatan digital banking, AI, dan blockchain syariah.
Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM profesional syariah. Yang kelima, kolaborasi antara perbankan syariah, industri halal, vintage, dan UMKM. Yang keenam ada pengembangan instrumen sosial syariah seperti zakat, infak, dan wakaf. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu optimalisasi infrastruktur Indonesia perbankan syariah di era digital. Sekarang masuk ke topik modern. Di era digital, digitalisasi itu merubah semuanya, mulai dari cara kita bayar, menabung, bahkan pinjam uang. Apa saja sih yang perlu diperkuat? Yang pertama, yaitu teknologi perbankan digital. Bank syariah perlu aplikasi mobile lebih canggih, lebih cepat, dan lebih user-friendly. Yang kedua, integrasi ekosistem. Bank syariah harus terkoneksi sama e-komersil, vintage, UMKM, marketplace, dan payment gateway. Yang ketiga, digitalisasi produk syariah. Seperti akad digital, tanda tangan elektronik, dan smart contract. Yang keempat ada edukasi digital. Masyarakat harus diedukasi bahwa bank syariah sama modernnya dengan bank konvensional. Yang kelima, kolaborasi vintage syariah. Supaya bisa menghadirkan layanan inovatif seperti yang pertama, pembiayaan UMKM digital, crowdfunding syariah, peer-to-peer lending syariah, wakaf dan zakat digital. Serta yang keempat yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah gak bisa kerja sendiri. Mereka butuh ekosistem pendukung. Beberapa lembaga penting yang terkait yang pertama yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu mengatur dan mengawasi bank syariah agar lebih sehat, aman, dan terpercaya. Yang kedua, Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran syariah. Yang ketiga, DSN MUI dan DPS mengawasi apakah produk bank syariah sesuai dengan prinsip Islam. Yang keempat ada Lembaga Penjamin Simpanan LPS Syariah, menjamin dana nasabah. Badan Wakaf Indonesia atau Basnas mendorong integrasi zakat, wakaf, dan keuangan syariah. Yang keenam ada industri pendukung seperti yang pertama yaitu vintage syariah, asuransi syariah, perguruan tinggi dan lembaga riset, lembaga sertifikasi profesi syariah. Semua ini membuat bank syariah punya ekosistem lengkap. Yang selanjutnya yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Dulu, sebelum ada OJK, Bank Indonesia itu sudah super regulator. Sektor keuangan setelah OJK hadir, perannya berubah. Dulu, Bank Indonesia mengurus pengawasan bank, kebijakan moneter, sistem pembayaran. Sekarang, fokus Bank Indonesia ada 3. Yang pertama, kebijakan moneter, menjaga stabilitas rupiah. Yang kedua, sistem pembayaran, mengatur transaksi digital, kris, dan pembayaran syariah, stabilitas sistem keuangan,
bekerja sama dengan OJK dan LPS. Untuk syariah, Bank Indonesia fokus kepada beberapa, yaitu pertama, standarisasi produk syariah, pengembangan ekosistem halal, modernisasi pembayaran syariah, edukasi dan inklusi keuangan syariah. Jadi, walaupun tidak langsung mengawasi, peran Bank Indonesia tetap sangat penting. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Bank Indonesia itu aktif mendorong keuangan syariah. Beberapa programnya yaitu yang pertama ada Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah, Roadmap besar untuk kembangkan industri syariah nasional. Yang kedua, penguatan halal value chain, menghubungkan UMKM halal dengan pembiayaan syariah. Yang ketiga, kawasan ekonomi syariah. Membentuk kawasan rantai halal di beberapa daerah. Yang keempat ada digitalisasi sistem pembayaran syariah, termasuk kris syariah. Yang kelima ada edukasi dan literasi syariah. Lewat seminar, training, workshop, dan kampanye nasional. Yang keenam ada kerjasama internasional dengan Malaysia, Timur Tengah, dan negara-negara OKI. Yang ketujuh ada tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pada bagian ini, kita akan merangkum secara simpel dan sangat lengkap. Tantangannya itu masih banyak yang belum paham apa itu bank syariah. Produk dianggap kurang menarik, inovasi digital masih kalah cepat, market share kecil, sumber daya syariah berkualitas masih terbatas, persaingan dengan bank konvensional sangat ketat, dan peluangnya yaitu Indonesia mempunyai jumlah muslim terbesar di dunia. Dukungan pemerintah sangat kuat. Zaman digital membuat aksesnya jadi lebih gampang. Tren global mulai berpindah ke keuangan etis. UMKM Indonesia banyak yang cocok dibiayai oleh bank syariah. Ekonomi halal makin berkembang. Jadi sebenarnya tinggal momentum saja. Kalau edukasinya jalan, digitalisasinya cepat, dan ekosistem makin kuat, perbankan syariah bisa melesat. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang seluruh materi perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Harapannya, setelah menonton ini dan dengar penjelasan ini, kalian semakin paham bahwa perbankan syariah bukan cuma soal agama, tapi soal keadilan, transparansi, dan bisnis yang beretika. Perbankan syariah itu modern, kompetitif, penuh peluang, dan punya masa depan cerah. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harusnya jadi pusat keuangan syariah global. Dan kita semua punya peran untuk mewujudkannya. Terima kasih untuk semuanya karena telah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.